Saya pernah menangani tim nasional itu dari usia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 terakhir Asian Games. Apa sih yang membuat begitu bertahan membina timnas Indonesia? Perbedaan itu energi kita. Erick Thohir bilang bahwa coach punya peluang untuk melatih timnas senior. Gitu. Biasanya yang berandai-andai itu nggak pernah terjadi. Pernah menjadi karyawan di PT Pos. Saya dan anak laki-laki saya memilih sepak bola. Istri dan anak perempuan saya pilih di PT Pos. Skor 2-2 tapi nggak ada penalti. Dinamikanya sampai saya sukses di tahun 2013 itu kan luar biasa, termasuk imbasnya ke keluarga. 17 bulan itu gaji saya nggak pernah dibayar. Untuk menjaring pemain lebih gampang sekarang ya? Lebih gampang sekarang, karena saya dulu 2011 saya cari langsung ke daerah. Oh begitu ya? Di pinggir lapangan, ataupun di tengah pertemuan, ataupun dimanapun. Coach Indra Safri itu kalau pakai jaket tuh lengannya selalu dinaikin begini ya? Orang Padang, kan Sumatera Barat, kalau dia sudah menyisingkan lengan baju, itu simbol dari kerja keras. Halo sahabat Kompas TV, jumpa lagi dengan saya Yasir Neneama di Sportcast. Dan kali ini seperti jersey yang saya pakai, ini adalah salah satu jersey timnas kali ya. Nah, karena kita akan ngobrol dengan salah satu coach yang kemarin sempat membawa harum nama Indonesia karena juara begitu. Langsung saya perkenalkan Coach Indra Safri. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Sehat ya Coach? Alhamdulillah sehat. Ini padat banget loh ini jadwalnya Coach Indra ini, karena kemarin sempat kita ajak untuk ngobrol begitu pasca Indonesia menang kemarin, tapi karena kesibukan. Ini kesibukan sekarang apa nih Coach? Ya, setelah AFF selesai kita sudah menunggu kalender kualifikasi AFC. Yaitu di akhir September nanti, dan kalau lolos itu ada Piala Asia-nya atau AFC-nya di bulan Februari. Bulan Februari 2025. 2025. Berarti ini sudah mulai mengumpulkan pemain-pemain yang masuk dalam timnas U20 ini ya Coach? Iya, per tanggal 11 kemarin kita memulai TC dengan memanggil 32 pemain, dan kita mulai latihan kemarin dengan melakukan beberapa parameter tes di tanggal 12. Dan ini akan berlangsung sampai tanggal 18. Sampai 18 Agustus. Dan kalau semuanya sesuai rencana, tanggal 19 nanti kita akan terbang ke Korea. Untuk melakukan beberapa rangkaian uji coba dan mengikuti turnamen di Korea. Ada Argentina. US itu ya? Iya, jadi Argentina, ada Korea, dan juga ada Thailand. Begitu. Berarti TC-nya sendiri ada 2 lokasi ya, di Indonesia sama di Korea begitu. Betul. Untuk di Indonesia sendiri nih, 32 pemain ini itu tuh dipilih dari liga-liga yang ada di Indonesia ya? Atau gimana? Sumbernya dari semua pemain yang juara AFF kemarin kita panggil. Dan juga ada sumber-sumber baru dari Liga 1. Dan kalau nggak salah ada 5 pemain baru. Dan juga kita mau mencek ulang pemain-pemain yang kecoret kemarin, yang nggak ikut AFF, kita panggil lagi. Kemudian nanti untuk TC-nya sendiri di Indonesia itu mekanismenya atau pelatihannya seperti apa dan di mana Coach? Ya, kita latihan di lapangan Madia, dan itu ada berlangsung setiap hari. Ada kepelatihan yang sehari ada 2 kali dan ada 3 kali. Hari ini kita 3 kali, jam 6 pagi dan juga jam 10.45 dan nanti sore jam 16. Nah, untuk di Indonesia ini kan gambaran latihannya seperti kalau di Korea sendiri nanti mekanismenya ada yang berbeda atau sama aja? Sama latihan, dan sama cuman ya? ada sebelum masuk ke turnamen kita ada uji coba 2 kali. Uji coba 2 kali. Tim yang ada di Korea Selatan. Korea Selatan. Nah sekarang itu soal yang tengah dilakukan oleh Coach Indra nih. Tapi kalau kita flashback sedikit ke belakang begitu, torehan dari prestasi-prestasi Coach Indra ini kan tak lepas dari upaya yang kerja keras yang dilakukan oleh Coach Indra ya. Kalau kita lihat ini dulu itu pernah, ntar saya baca contekannya dulu nih biar gak salah nih Coach gitu. Pertama kali seorang Indra Safri itu bermain ataupun memenangkan juara Hong Kong International Youth Football pada tahun 2012 gitu. Ini kenapa saya baca sahabat Kompas TV? Karena saya takut salah begitu kan. Itu cerita itu mulai karirnya dari situ ya Coach? Ya, saya pertama kali berkarir di tim nasional yaitu tahun 2011. 2011 saya diminta untuk mempersiapkan
tim nasional usia 16 Hmm. ke kualifikasi AFC di Thailand, Bangkok. Oke. Ya, waktu itu tahun 2011 dan 2012 saya mengikuti AKFA Hmm. dan langsung trofi pertama waktu itu. Setelah itu tahun 2013 juga kita ikut AKFA yang kedua dan juara lagi di situ, dan baru di September kita juara AFF yang U19 yang zamannya Evan Dimas itu. Dan tuh setelah rame 22 banget ya. tahun ya, setelah 20 tahun nggak pernah juara. Setelah itu 2 bulan setelah itu kita lolos kualifikasi AFC dengan mengalahkan Korea waktu itu, dan kita masuk ke 16 besar Asia di Myanmar, dan berlanjut setelah itu kita juara di AFF U22, dan sebelumnya 2018 kita 8 besar Asia. Ya, betul. Ya, 8 besar Asia. Satu langkah lagi menuju Piala Dunia U20, tapi sayang kita kalah dengan Jepang waktu itu. Dan tahun 2019 kalau nggak salah itu ada SEA Games, kita dapat medali perak, dan baru di tahun 2023 kita dapat medali emas SEA Games setelah 32 tahun. Setelah 32 tahun. Dan kemarin beberapa hari yang lalu di Surabaya AFF U19 kembali. Kita akan mendapatkan juara juga itu. Ini torehan prestasi yang luar biasa, dan ini dari 2011 sampai saat ini begitu, Sampai menjadi saat ini. pelatih timnas begitu. Sederhananya sebagai orang awam yang mungkin sahabat Kompas TV juga penasaran begitu. Apa sih yang membuat Coach Indra ini begitu lama, begitu bertahan ingin membina anak-anak terbaik Indonesia untuk menjadi timnas Indonesia? Iya, kalau itu ada keberhasilan, tentu enggak keberhasilan atas upaya saya sendiri. Ini peran federasi tentu yang memberikan ruang untuk saya untuk bisa melakukan persiapan dengan baik. Tapi memang dulu di awal-awal waktu tahun 2011 sampai 2013 itu memang sangat tidak ideal. Karena memang ada dualisme kepengurusan, kompetisi usia muda yang belum berjalan dengan baik. Tapi kelamaan-kelamaan federasi berbenah, dan alhamdulillah sekarang federasi jauh lebih baik, dan supporting dari PSSI untuk mempersiapkan tim cukup luar biasa. Dan memang apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI bahwa PSSI untuk tahun pertama ini konsen untuk bagaimana tim nasional berprestasi, dan prestasi itu dijadikan tradisi. Prestasi ini dijadikan tradisi. Ini terdengarnya sangat wow begitu. Tapi buat seorang coach yang mempunyai beban yang luar biasa itu jadi tanggung jawab sendiri nggak sih? Jadi beban nggak sih kalau dibilang prestasi ini harus menjadi sebuah tradisi? Bukan jadi beban, karena tanggung jawab itu kan amanah. Jadi kenapa kita bisa berprestasi, seperti yang saya sampaikan tadi, di samping federasi support, klub-klub yang punya pemain, karena pemain itu kan besarnya di klub. Klub-klub yang membina pemain dan kualitas klub yang makin lama makin bagus, itu membuat pemain-pemain tim nasional makin lama kualitasnya juga makin bagus. Terus ada perbaikan dari kualitas kompetisi, mulai dari Liga 1 sampai ke pembinaan atau kompetisi di usia muda, dan juga supporting dari masyarakat, ya kan. Dan yang paling penting harus ke depan, ini kan pekerjaannya tidak ringan. Betul. Ya, oleh sebab itu semua stakeholder, termasuk SSB. Jadi kita jangan lupa tuh berterima kasih kepada pelatih-pelatih SSB. Yang paling bawah. Paling bawah, benar. Kan mereka yang membina, yang memulai mencari pemain untuk dia latih, mengidentifikasi pemain siapa yang berbakat, siapa yang tidak, kan mereka. Oleh sebab itu, itunya yang harus kita tumbuhkan, semangat kebersamaan, semangat persatuan, support, dukung-mendukung, dan saling menguatkan untuk bisa selalu hadir generasi-generasi baru pesepak bola Indonesia ke depan yang jauh lebih berkualitas. Berarti itu ya, semua hal itu ya, support dari berbagai elemen, berbagai lini, itu yang membuat Coach Indra masih bertahan sampai sekarang. Tapi kalau kita berbicara kan dari 2011, tentu kalau kita lihat pemain-pemainnya juga setiap era itu berbeda begitu. Yang paling sulit ketika menyatukan pemain ataupun melatih pemain timnas itu di era yang mana?
Eh, ini kan anak-anak usia muda dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan yang akhirnya saya punya pengalaman bagaimana sih menangani anak-anak usia 16. Dan saya pernah menangani tim nasional itu dari usia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 terakhir Asian Games. Wih, berarti hampir semua kelompok umur saya pernah ya? menangani. Oke. Dan alhamdulillah setiap tim yang saya tangani, walaupun menangani tim usia muda itu bukan juaranya yang menjadi utama, tetapi saya sangat senang banyak pemain-pemain termasuk yang ada di senior sekarang itu hasil dari pembinaan kita. Tantangan yang paling berat itu kan kita beragam. Betul. Kultur berbeda, bahasa berbeda, dan juga agama berbeda. Nah, itulah pentingnya ya kepemimpinan, ya bagaimana leadership kita untuk satu menyatukan, memaksimalkan para staf, yang kedua memaksimalkan para pemain yang berbeda itu tadi. Apa caranya? Kita jadikan perbedaan itu menjadi energi kita. Karena dengan perbedaan-perbedaan itulah kalau disatukan dan bisa menyatu, saya pikir itulah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia, termasuk kekuatan di sepak bola. Oke, ini kekuatan sepak bola. Jadi tantangan itu dijadikan sebuah challenge untuk menjadikan timnas itu terbaik ya. Punya cerita seru nggak sih, Coach, terkait dengan menghadapi pemain-pemain timnas, apalagi yang umur-umur mereka masih 16, usia-usia muda, itu kan dari kelihatan dari tingkat emosionalnya mungkin belum stabil atau belum dewasa begitu. Punya cerita seru nggak, Coach, ketika menghadapi itu? Makanya pelatih tugas utama dia yaitu mengobservasi pemain. Ya, dia harus banyak tahu tentang informasi pemain. Informasi apa? Informasi teknis dan informasi non teknis. Apa itu informasi teknis? Kita harus pasti tahu bagaimana sih kualitas yang akan kita pilih. Terus fisiknya, kemampuan taktikal dan kecerdasan taktikalnya, dan terakhir mentalnya. Semua ini kan bisa diukur. Kita lihat dan kita pilih yang terbaik. Di samping itu kita juga melakukan tes-tes medical check up, tes fisik, tes VAL dan lain sebagainya. Dan bermacam-macam informasi setelah kita dapat, baru kita pilih pemain tersebut. Apa akibatnya? Kalau kita sudah tahu persis bagaimana karakter, bagaimana kualitas mereka, kita pun dengan gampang enak memperlakukan mereka. Dengan gampang kita bisa tepat bagaimana kita mendevelop mereka. Tetapi kalau kita nggak tahu bagaimana karakter masing-masing anak yang tadi berbeda-beda itu, kita akan kesulitan bagaimana menyatukan mereka. Jadi trik dari Coach Indra ini adalah tahu dulu ya karakter mereka seperti apa, sehingga bisa tahu cara yang baik untuk mendekati mereka begitu. Ini ngomong-ngomong, Coach Indra ini dikenal sebagai coach yang tegas atau coach yang humoris nih? Jadi pelatih itu dia kadang-kadang bisa sebagai bos, kadang-kadang dia bisa sebagai bapaknya, sebagai temannya, kadang-kadang sebagai pembantunya. Jadi peran pelatih itu sangat kompleks, ya. Jadi jangan dipikir peran pelatih itu saban hari dia kayak bos terus. Kalau saat kita jadi bos, ya kita tegas dong. Betul. Aturannya harus di. Tapi kepelatihan yang sekarang yang kami lakukan, metodenya sedikit kami robah, bahwa keterlibatan staf secara penuh dan keterlibatan pemain secara penuh dalam menentukan roadmap, dalam menentukan game plan, dalam menentukan formasi. Saya yang dulu saya sendiri dan staf pelatih yang melakukan, saya sedikit berubah dengan memberikan ruang untuk para pemain dan staf dari mulai asisten pelatih sampai ke kitman memberi informasi, memberikan pendapat kepada head coach-nya. Berarti tidak hanya sebagai bos yang harus tegas, tapi bisa jadi ayah, bisa jadi teman gitu. Harus. Nah, kalau jadi teman nih, Coach, sering nggak sih dicurhatin sama pemain-pemain? Curhat soal, sebenarnya yang saya penasaran, mereka suka curhat nggak sih soal asmara mereka begitu? Berani nggak mereka curhat sama Coach?
Saya kan punya staf itu lebih kurang 17 orang. 17 orang. Jadi tidak semuanya sampai ke saya, Betul. langsung ke saya. Misalnya curhat yang mengenai kepribadian, bisa lewat psikolog yang saya punya. Curhat mengenai makanan, bisa ke nutrisi. Curhat mengenai kondisi fisik, bagaimana meningkatkannya, ke pelatih fisik. Jadi semua staf itu secara berkala akan memberikan laporan ke saya. Dan itulah sistem atau cara kepelatihan yang kita kembangkan di tim nasional U20. Oke, berarti memang dalam bentuk tim ya gitu. Jadi sahabat Kompas TV ini jangan berpikir bahwa ketika menjadi seorang pelatih timnas ini hanya seorang diri begitu one man show, tapi ada timnya di situ. Nggak bisa lagi begitu. Nah, tim yang dibentuk ini nih siapa aja isi-isinya? Iya, saya bersyukur saya mau para pelatih-pelatih yang saya ajak, terutama itu legend-legend pemain tim nasional. Ada Bima Sakti, ada Kurniawan dulu, dan juga ada Eko Pujianto, ada Sari Gultom, dan juga ada pelatih fisik dari UND S3 kepelatihan, dan juga ada tim dokter yang solid, ada fisio, ada psikolog, ada nutrisi, ada kitman, ada masyur, dan semua mereka itu saya yang memilih. Ya, tidak ada termasuk pemain-pemain legend yang dulu pernah berkontribusi, akhirnya mereka sekarang gabung. Dia gabung ke kita, dan alhamdulillah saya sudah bekerja sama. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, dan mereka pelatih-pelatih muda yang saya pikir pelatih-pelatih masa depan kita. Oke. Kemarin kemudian coach, kalau kemarin itu kan setelah sukses membawa skuad U19 itu menjuarai Piala AFF kemarin gitu, Ketum PSSI Erick Thohir itu sempat bilang bahwa coach punya peluang untuk melatih skuad timnas senior. Itu follow up-nya seperti apa? Enggak. Saya pikir saya bekerja profesional sesuai dengan kontrak saya, bahwa saya dikontrak sampai 2027. Di dalam kontrak itu diuraikan apa-apa saja tugas saya. Berarti tidak ada kesana, itu kan tanggung jawab pelatih senior kan. Jadi tim AFF itu adalah tim senior, dan saya pikir akan menjadi tanggung jawab pelatih senior. Kalau ada peluang ke sana, apa yang... enggak, saya profesional, kontrak saya enggak ada di situ. Ya, kecuali ada kebijakan lain. Yaitu sampai 2027. Saya 2027 tidak ada kata-kata saya melatih senior di situ. Ini mungkin berandai-andai ini kok, tapi setelah 2027 kontraknya selesai, ada peluang itu. Biasanya yang berandai-andai itu nggak pernah terjadi. Jadi saya harus selalu step by step, ya, dan saya yakin takdir, dan saya yakin proses. Oke, ini yang saya satu yang saya salut dari Coach Indra nih ketika membaca artikel ataupun kita riset soal Coach Indra nih, mengandai-andai hal-hal yang belum jelas itu tuh ternyata tidak pernah ditanggapi loh Coach Indra ya. Ya sama aja kita lebih tahu dari Tuhan gitu. Saya nggak mau itu. Gitu ya. Kalau kita udah tahu masa depan ya kan, nggak ada lah orang yang tahu masa depannya dia. Sepakat banget ya kan? nih Coach Indra nih. Tapi kalau kita lihat sosok seorang Coach Indra sekarang ini tak lepas dari bagaimana masa lalu yang membentuk Coach Indra sekarang. Nah ini bisa saya katakan from zero to hero. Karena sebelumnya itu pernah menjadi karyawan di PT POS. Ya, saya karyawan PT POS dari 85 sampai 2007, 22 tahun lebih. 22 tahun? Dan 22 tahun menjadi karyawan PT POS. PT POS. Sembari menjadi karyawan PT POS itu sudah melatih atau seperti apa? Ya, jadi saya masuk PT POS itu penghargaan dari Wali Kota Padang waktu itu, Sarul Ujud, Pak Sarul Ujud, itu diberikan apresiasi untuk bisa bekerja sebagai pegawai BUMN. Tahun 85 itu saya bekerja, main bola juga di PSP Padang, dan setelah itu saya melanjutkan mengambil kursus kepelatihan model lisensi D, C, B, dan tahun 2001 saya dapat A. Titik balik akhirnya setelah menjadi karyawan di PT POS, akhirnya membuat Coach Indra, kayaknya yang cocok jadi jiwa saya adalah menjadi seorang pelatih. Itu tahun 2007, setelah saya jalanin dua-duanya, pegawai ya, dan saya di situ sebagai kepala kantor pos cabang di airport waktu itu,
Terus saya juga menjalani kepelatihan. Saya berpikir nggak bisa dua-duanya dan saya harus fokus. Fokus salah Dan satu oleh ya. sebab itu saya harus memilih. Nah, 2007 itulah saya memilih antara sepak bola kah atau PT POS Indonesia. Nah, saya dan anak laki-laki saya memilih sepak bola. Istri dan anak perempuan saya pilih di PT POS. Ya, skor 2-2 tapi nggak ada penalti. Karena saya kepala rumah tangga, saya ngambil keputusan sebagai pelatih sepak bola. Nah, tapi kan begitu saya memilih pelatih sepak bola, itu kan dinamikanya sampai saya sukses di tahun 2013 itu kan luar biasa. Betul. Orang Tidak kan bisa, tidak langsung sukses saat itu tidak bisa kan. langsung sukses karena memang saya berhadapan dengan situasi kepengurusan PSSI dualisme. Anggaran untuk tim nasional itu nggak seperti sekarang ini. Kompetisi juga nggak berjalan seperti sekarang ini. Bisa dibayangkan sulitnya saya melakukan persiapan di era Evan Dimas itu. Dan yang paling besar dinamikanya itu adalah termasuk imbasnya ke keluarga. 17 bulan saya berturut-turut, itu gaji saya nggak pernah dibayar. Dan membayar itu setelah kubu Pak Johar Arifin dan Pak Lanyala itu bersatu dan beliau Pak Lanyala sebagai Ketua Umum PSSI waktu itu, dan beliau lah yang membayar gaji para pelatih yang tertunggak waktu itu termasuk saya. 17 bulan 17 saat bulan. itu memang kalau teman-teman cek-recek itu sempat ada dualisme PSSI waktu itu dan 17 bulan gaji Coach Indra itu tidak dibayar. Dan itu enggak bohong, bisa ditanya cross-check ke Pak Lanyala. Nah, itu gimana caranya bertahan hidup Coach? Nah, 17 bulan itu kan hampir setahun lebih. Ya disitulah peran Tuhan kalau menurut saya. Ya kan enggak mungkin dia membiarkan umatnya begitu saja. Dan saya malahan dengan situasi seperti itu malahan bisa membangun tim nasional U19 yang sukses setelah 22 tahun nggak pernah juara waktu itu, yaitu kita menang di Sidoarjo waktu itu. Dan bisa dibayangkan kalau menurut secara teori untuk bisa sukses, organisasi harus bagus. Betul, organisasi harus bagus. Modal harus bagus. Program harus bagus. Tiga-tiga ini kan harus sejalan. Betul. Ini program saja yang saya bikin bagus, tapi yang dua nggak modal nggak oke, yang organisasi juga nggak oke saat itu. Ya, tapi karena memang saya mau bekerja keras dan saya sudah memilih sepak bola sebagai karir dan meninggalkan PT POS dan saya fight di situ. Dan apapun dinamika yang saya terima, saya lalui dan saya ikhlas untuk melalui itu. Dan akhirnya bertahan sampai sekarang, ini kontraknya masih terus diperpanjang sampai 2027 ini. Nah itu tadi kita berbicara soal sosok Coach Indra gitu. Kalau kita bergeser sedikit, nggak bergeser sih, maksud kita bahas soal dinamika persepak bolaan tanah air. Itu kan ada federasi, kemudian ada liga, kemudian ada para pemain-pemainnya. Kita ke federasi sepak bolanya sendiri. Melihat perkembangan PSSI sekarang itu, Coach Indra melihatnya seperti apa? Ya, saya tadi udah sempat singgung, saya masuk di federasi itu 2011. Kalau nggak salah sudah 5 ketua umum. 5 ketua umum? Ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Yang jelas yang bisa saya pastikan, dari ketua umum ke ketua umum itu pasti ada perbaikan-perbaikan. Perbaikannya ya. Nah, dan saya melihat sekarang dari bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kepengurusan periode yang saat ini. Contoh, ya kan, bagaimana pembentukan tim nasional, ya kan, perhatian ketua umum atau PSSI kepada tim nasional selama tahun pertama dan tahun kedua ini sudah mulai memperbaiki organisasi, memperbaiki liga, memperbaiki kualitas kompetisi usia dari Liga 1 sampai usia muda, dan juga mulai memikirkan bagaimana pembinaan usia muda berjalan dengan baik. Oh, itu dari federasinya. Kalau sekarang juga kita lihat liganya juga sudah mulai kemarin sudah dicanangkan oleh ketua umum. Kita mulai memperbaiki liga dan itu akan menjadi kunci karena kualitas liga tergantung kepada kualitas klub, kualitas perangkat pertandingan, kualitas infrastruktur dan kualitas kompetisi itu sendiri pasti akan meningkat.
Meskipun tak lepas dari kalau kita lihat masa lalu ini kan liga ini juga tak lepas dari ada kecurangan di situ, permainan di situ. Ini Coach Indra nanggapinnya seperti apa? Oh, banyak perubahan, termasuk diawali oleh Pak Ketum, oleh PSSI yang sekarang, perbaikan kualitas perangkat pertandingan termasuk wasit, ya kan, dengan adanya juga cek untuk VAR, untuk ada kontroversial gol atau dan lain sebagainya. Dan ini saya pikir adalah niat baik dari PSSI untuk memperbaiki apa yang menjadi dulu menjadi kritikan-kritikan, dan saya pikir tentu PSSI nggak bisa berjalan sendiri. Memang harus ada kemauan dari pribadi-pribadi, dari kelompok-kelompok, supaya kualitas yang kita inginkan itu benar-benar terjadi. Contoh PSSI ingin perbaikan kualitas kompetisi, klubnya juga harus mengikuti, ya kan? Terus wasitnya juga sebagai manusia juga harus mengikuti itu, ya kan? Kalau misalnya ada VAR tapi integritas para wasit juga nggak bagus, ya tidak akan bagus. Oleh sebab itu, ada saya sinergi pikir, satu sama lain. Mungkin semua bidang lah di sepak bola, pelatih introspeksi diri harus mau berubah, semuanya harus mau berubah. Kalau tidak, hanya satu komponen yang berubah nggak akan bisa. Harus semua komponen. Kami tim pelatih, baik itu pelatih klub, pelatih SSB, dan lain sebagainya, itu harus berubah dengan belajar terus dan lain sebagainya. Nih sekarang kita ke pemainnya nih. Dari pemainnya sendiri pada saat era-era awal Coach Indra menjadi pelatih, itu tuh dibandingkan dengan saat sekarang untuk menjaring pemain lebih gampang sekarang ya? Lebih gampang sekarang. Karena kalau ada klub kompetisi itu ya? Dengan adanya kompetisi jauh lebih gampang sekarang. Karena saya dulu 2011 sampai 2013 itu kan belusukan. Iya. Saya cari langsung ke daerah. Oh begitu ya? Jadi turun ke daerah, lihat yang baik. Ya, saya sampai ke Natuna, sampai ke Tambua. Ke NTT? Iya, sampai ke Tambua. Ya, base itu kan dapatnya di Tambua. Jadi itu satu-satunya cara terbaik waktu itu. Dulu saat itu? Dulu, tetapi memang saya paham sekali memilih pemain dari cara yang belusukan itu tidak efektif. Karena melihat pemain itu harus dari kompetisi. Ya, secara terus-menerus. Baru valid kita apakah memang dia bagus atau tidak. Oleh sebab itu, kalau ditanyakan bagaimana kualitas pemain dulu dibandingkan dengan yang sekarang, jauh lebih baik dari sekarang. Jauh lebih baik dari sekarang. Dengan berbagai macam parameter. Nah sekarang nih banyak pemain yang akhirnya lebih gampang dijaring karena mereka mengikuti kompetisi ya. Nah kriteria gitu, apa nih kayaknya kalau sebagai anak-anak awam begitu kan, sebagai yang hanya menonton sepak bola, nih Coach Indra milih dia nih kenapa ya, milih ini kenapa ya? Kriteria-kriterianya itu apa aja nih Coach? Iya, secara umum ada 4 kriteria. Oke, 4 kriteria. Ya kan, skill sepak bolanya. Karena kan kita mau melihat sepak bola, pemain sepak bola. Yang kedua, kemampuan fisiknya dia. Kemampuan fisik. Yang ketiga, kemampuan taktikal dan kecerdasan taktikalnya dia. Baik itu individual taktikal, grup taktikal, dan bagaimana dia menalar tim taktikal. Yang keempat, mental. Karakter. Kepribadian. Bagaimana dia merespon hal-hal yang mungkin terjadi di sepak bola. Baik itu yang sulit, baik itu yang gampang. Semuanya harus terukur. Dan saya malahan menambah, karena menurut saya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan butuh banyak informasi terhadap orang yang akan pilih supaya kita nggak salah pilih. Dan saya nggak cukup hanya 4 itu. Saya lanjutkan ada medical check up, ada psikotest, ada tes-tes lain yang ada hubungannya untuk ketepatan kita memilih pemain. Nah, makanya oleh sebab itu kadang-kadang kita memilih dengan berbagai macam parameter, kita umumkan pemain, banyak juga orang yang bilang kenapa dia harus terpilih, kenapa dia terpilih. Padahal kita memilih sudah sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari bermacam informasi itu. Dibandingkan dengan ada para komentator dan itulah. Dia melihat hanya dengan 2 mata kepala. Oleh sebab itu, saya bicara ke semua tim pelatih saya, kita harus by data. Supaya apa? Kalau kita ditanya oleh siapapun, kita bisa mempertanggungjawabkan,
tidak dengan narasi-narasi saya, tapi by data. Berarti Coach Indra tidak pernah menggunakan feeling ya. Biasanya kan kalau dulu gitu punya pelatih gitu kan kayak gue pilih dia karena feeling dia mainnya bagus deh gitu. Oh, feeling dalam konteks tertentu mungkin bisa. Oke gitu. Tapi mungkin bisa, tetapi harus bukan feeling yang diutamakan. Harus by data dulu. Tadi kriteria-kriteria yang kita sampaikan tadi. Oke, sehingga akhirnya terjalinlah skuad-skuad Garuda Muda baik U17 dan 19 yang nantinya akan bertandingan di bawah naungan Coach Indra gini. Nah, untuk pemain naturalisasi sendiri ini sama itu proses penyaringannya. Karena mereka masuk dalam liga dari Ketua Umum PSSI mau itu pemain lokal, mau itu pemain keturunan yang berganti kewarganegaraan, naturalisasi. Harus kualitas yang diutamakan. Kualitas. Jadi tidak ada hal-hal misalnya dia nggak berkualitas dipaksakan masuk, nggak bisa. Jadi mau keturunan, mau yang lokal itu harus standarnya standar yang benar-benar lolos kualifikasi atau kriteria yang kita punya. Sehingga kualitas yang ditonjolkan nih sahabat Kompas TV ketika memilih seorang pemain untuk masuk dalam skuad Garuda begitu. Meskipun dia nasional maupun naturalisasi. Tapi akan ada anggapan kalau saat kita ngomongin kualitas gini kan. Banyak yang beranggapan, koreksi kalau salah nih Coach, kualitas tim nasional kita masih kurang oke dibandingkan dengan tim-tim yang pemain-pemain yang naturalisasi. Saya memandangnya bukan begitu. Kalau dilihat dari sisi kualitas, mungkin saya nanti akan bicara bagaimana perbandingan dengan pemain-pemain yang ada di kompetisi kita atau di negara kita. Yang pertama ini dulu, jangan ada lagi nanti setelah teman-teman kita, pemain-pemain keturunan kita sudah beralih ke warganegaraan menjadi warga negara Indonesia berpaspor hijau, jangan dilabeli lagi dia itu anak keturunan. Dan dia sudah benar-benar anak Indonesia. Dan kebetulan dia punya potensi sepak bola dan saat itu dia kualitasnya bisa masuk tim nasional, kita masukkan ke tim nasional. Berarti jangan ada pengotak-ngotakan ya, karena dia sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang warga negara Indonesia ya. Iya, saya alhamdulillah di tim nasional 20 ada berapa anak keturunan, itu nggak ada. Dan anak keturunan juga nggak merasa diistimewakan. Dan sepak bola nggak bisa ada kelompok-kelompok elit dan ada kelompok-kelompok non-elit di dalam satu tim. Semuanya ya pemain-pemain elit dari klub yang kita pilih. Nah, terus kalau ada pertanyaannya, bagaimana perbandingan atau kualitas pemain-pemain yang bermain di dalam negeri dengan pemain-pemain yang bermain di luar negeri? Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya. Adakah perbedaan kualitas? Ada yang berbeda, bahkan ada juga pemain lokal yang bagus. Bagus ya? Ya, tapi secara logika, dengan tingkat kompetisi mereka yang jauh lebih baik, terus kualitas pembinaan dia yang sesuai dengan piramida pembinaan mulai dari grassroots, youth formative fase, youth final fase, dia mendapat kepelatihan dari pelatih yang bagus, tentu saja itu akan menjadi penyebab ketertinggalan atau perbedaan kualitas antara pemain-pemain yang berlatih di luar negeri yang namanya anak keturunan tadi dengan pemain-pemain kita yang ada di dalam negeri. Apa sebabnya? Karena memang pelatih-pelatih yang ada di kita dari sisi kualitas masih kurang dan sisi kuantitas jumlah pelatih juga jauh kurang. Dan itu mungkin yang menyebabkan perbedaan kualitas mereka, termasuk perbedaan penataan kualitas kompetisi, baik itu dari Liga 1 sampai kualitas kompetisi usia muda kita. Nah, kalau ada perbedaan, yang menyebabkannya itu. Dan jangan dijadikan sebagai sebuah perpecahan ya perbedaan itu ya. Ini biasanya ada yang suka goreng-goreng itu tuh Coach. Ya itu jadi yang saya himbau. Kesel juga ya. Kita mau berprestasi. Kita mau berprestasi kan. Prestasi itu kan muncul kalau kita bekerja bareng. Saling support, saling menguatkan. Jangan nanti kita sudah dapat pemain-pemain bagus dari keturunan, malahan dibentur-benturkan dan itu akan menyebabkan perpecahan. Dan itu juga akan menyulitkan pelatih untuk memanage mereka di dalam tim itu sendiri ya? Tim untuk bisa jadi tim yang solid.
sangat tidak baik. Dan untungnya apa? Nggak ada untungnya. Nah itu. Tapi selama ini coach pernah mengalami hal itu ketika Enggak, ada benturan, ada isu-isu naturalisasi, tim yang di dalam tetap solid ya. Dan pengalaman saya ada berapa keturunan dan saya lakukan bagaimana mengelola mereka dan alhamdulillah coba dilihat Jen Riven bagaimana rasa cinta dia ke tanah airnya Indonesia, ya kan, kemarin sampai menangis, termasuk Welber, termasuk Mesal, semua anak keturunan, dan saya tidak ada membedakan sedikit pun anak-anak yang keturunan dengan anak-anak yang Indonesia asli. Gitu ya. Ya, Jadi tidak ada. pernah mengkotak-kotakan. Jadi selesai ya sahabat Kompas TV. Nggak perlu. Yang kemarin yang tanya-tanya penasaran soal naturalisasi seperti apa sudah dijawab sama Coach Karena udah disatukan dengan namanya paspor. Betul. Udah nggak ada lagi. Udahlah. Gak usah lah itu bawa-bawa naturalisasi, semuanya kita harus bersatu untuk kemajuan sepak bola tanah air begitu. Nah, sekarang kita ke bagaimana pengalaman Coach Indra membawa timnas Indonesia melawan timnas dari luar nih. Paling seru pengalamannya itu melawan siapa? Thailand atau Malaysia? Yang paling berkesan lawan Korea Selatan. Korea Selatan. Kalau nggak salah Korea Selatan datang ke Indonesia waktu itu kualifikasi AFC. Dia notabene-nya 12 kali juara Asia ya. Dan kita bisa kalahkan waktu itu di GBK dan itu yang membuat kita lolos untuk pertama kali ke Piala Asia. Piala Asia U20. Nah, itu paling berkesan. Dan memang pertandingan-pertandingan lain juga berkesan. Ya kan, final SEA Games, ya kan, terus juga juara pertama kali setelah 22 tahun. SEA Games yang setelah 32 tahun tidak pernah medali emas. Juga berkesan. Berkesan. Nah, kemarin pas terakhir itu lawan Thailand ya menangnya itu. Yang SEA Games? Yang SEA Games lawan Thailand. Menangnya lawan Thailand. Itu pride-nya lebih berkesan memenangkan lawan Thailand atau sama Malaysia? Kalau dari sisi rivalitas, itu kan dengan Malaysia itu sebenarnya Malaysia juga timnya nggak terlalu begitu juga, ya kan? Tetapi kan rivalitasnya itu yang membuat pertandingan itu menjadi pertandingan yang sangat penting untuk semua pelatih. Betul. Termasuk yang AFF kemarin, notabene-nya dia tahun lalu itu juara, kan dia juara bertahan itu U19. Nah, sementara kan kita tahun lalu nggak lolos tuh di grup, ya kan? Kita kalahkan dia, ya kan? Ini menjadi prestise untuk kita. Pride tersendiri. Iya. Dan setelah itu kita masuk final dan di final kita mengalahkan Thailand. Di final tapi kalau ditanya tadi mana yang lebih rivalitas yang lebih ini ya lawan Malaysia begitu ya, meskipun kita finalnya lawan Thailand begitu. Karena dia juara bertahan itu. Juara bertahan akhirnya bisa mengalahkan itu ya. Nah, kemudian kalau sekarang ini kan tengah melakukan persiapan untuk Piala Asia ya yang 2025 nanti Piala ya. Asia. Nah, untuk formasi pemainnya tuh gimana nih? Kita itu kan ada tim nasional senior, U23, U20, U17. U17 ini kita sepakat dengan PSSI atau dengan Ketua Umum PSSI, itu setiap posisi itu ada 5. Berarti kan ada 55 pemain. Yang kalau untuk U20 setiap posisi itu ada 4. Di kami sekarang baru punya sekitar 40 pemain. 40. Masih ada 10 kesempatan pemain-pemain lain yang kita akan rekrut supaya nanti menjadi semuanya pemain 50, nanti kita daftarkan 50-nya, tapi dari 50 itu kita pingin kita giring terus, kita develop terus, ya kan nggak mungkin dari 50 itu 50-nya akan menjadi pemain yang nanti bisa naik ke U23 dan ke senior gitu. Nah itu prosesnya itu akan seperti apa? Pemain-pemain yang kita panggil kayak TC, sekarang tengah berlangsung ini itu ya? dari angka yang 50 tadi. Nah, kita panggil 32 pemain. Dari 32 itu nanti kita siapkan 23 pemain untuk Piala Asia di bulan September. Baik, ini yang harapan doa kita bersama ya. Persiapan yang dilakukan oleh Coach Indra ini bisa membuahkan hasil untuk timnas Garuda begitu. Kemudian setiap pelatih itu kan pasti ada masanya begitu. Nah, goals dari seorang Coach Indra Safri ke depan itu akan seperti apa? Saya, ya itu tadi, saya tidak bisa nih membaca masa depan, tetapi setiap yang diamanahkan ke saya,
mau apapun. Kemarin 3 tahun direktur teknik. Saya coba bekerja untuk bisa maksimal. Dan Di PSSI ya? Di PSSI. Dan okay. alhamdulillah juga FIFA menunjuk saya selama saya jadi direktur teknik itu kemarin diberikan apresiasi untuk mengikuti diploma direktur teknik selama 2 tahun. 4 blok dan Brazil, Jerman, dan Tokyo, bukan Jerman, Belanda dan Jepang, dan nanti insya Allah nanti wisudanya terakhir nanti di Zurich di kantor FIFA. Selama 2 tahun dan alhamdulillah saya orang satu-satunya di Asia Tenggara dan 4 di Asia. Nah, ini kan setiap amanah saya bisa satu mendevelop apa yang menjadi tanggung jawab, yang kedua saya selalu bisa untuk menerima apapun pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas diri. Oke, berarti apapun yang terjadi ke depan, ya itu sudah menjadi rencana Tuhan ya? Bisa seperti itu ya, iya, Coach Indra ya? Harus begitu. Mungkin semua orang harus begitu. Ya, jangan mendahului apa yang belum dia tahu. Merencanakan boleh, berikhtiar boleh. Betul. Jadi kalau saya selalu bekerja, niat baik, kerja keras, doa. Dan Tuhan bilang pasti sukses. Tuhan bilang pasti sukses. Amin. Saya juga percaya soal motivasi itu. Nah, dalam saat ngumpul nih bersama dengan timnas atau sering dalam memberikan latihan ataupun sesi sharing, ada tidak kata-kata motivasi yang selalu berulang kali Coach Indra sampaikan kepada timnas ataupun anak yang jadi kata-kata motivasi itu harus by situasi. By situasi. Nggak bisa saya membaca buku-buku motivator, terus saya baca kata-katanya itu saya sampaikan pemain, nggak bisa. Saya punya cara sendiri bagaimana memotivasi para pemain, tapi bukan dengan membaca buku-buku motivasi. Tetapi saya punya hashtag, ya, semangat menolak menyerah. Semangat menolak menyerah. Itu sudah menjadi hashtagnya saya. Semangat menolak apapun menyerah. yang terjadi, nggak boleh menyerah. Harus kerja keras, ya, dan jangan pernah menyerah. Hashtag semangat menolak menyerah. Itu yang menjadi salah satu filosofi begitu dari seorang hashtag dari Coach Indra Safri. Nah, ini kalau kita lihat ya di sahabat Kompas TV ini out of the box lah pertanyaannya. Kalau dilihat saat di pinggir lapangan ataupun di tengah pertemuan ataupun dimanapun, Coach Indra Safri itu kalau pakai jaket tuh lengannya selalu dinaikin begini ya. Jadi orang Padang kan Sumatera Barat, kalau dia sudah menyisingkan lengan baju, itu simbol dari kerja keras. Berarti jadi bukan asal ya? Enggak, ada korelasinya dengan semangat menolak menyerah tadi. Kalau orang Sumatera Barat udah begini, itu dia sudah mau bekerja keras. Nah, saya selalu ingin bekerja keras. Berarti tidak asal menyisingkan lengan baju ya? Ya, mungkin karena sering kayak gini menjadi perhatian orang ya. Dan saya memang jadi lebih nyaman seperti ini. Tapi makna di balik itu adalah ada filosofi di situ. Kerja keras itu. Nah, seperti episode-episode sebelumnya di Sportcast ini, Coach Indra, saya selalu menutupnya dengan filosofi hidup gitu. Agak old sih, tapi menurut saya dengan menyampaikan filosofi hidup ini setidaknya teman-teman sahabat Kompas TV, Sportcaster yang mendengar ini bisa termotivasi dan bisa mengambil pelajaran lah dari obrolan kita ini, Coach. Iya, jadi situ, Coach. Nah, pertama saya ya kan sebagai manusia sangat percaya dengan apa yang menjadi keyakinan saya, yaitu saya yakin sekali bahwa segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur. Kita hanya menjalankan dan mengusahakan. Untuk melakukan perjalanan itu penting pertama niat kita harus baik. Yang kedua, kerja keras, kerja cerdas, dan yang ketiga, selalu berdoa kepada yang mengatur tadi, dan saya yakin semua sukses. Semua sukses. Boleh dong tepuk tangannya untuk Coach Indra Safri. Thank you banget Coach buat obrolan kita hari ini. Mungkin kalau teman-teman dengar obrolan kita tuh tidak terlalu banyak membicarakan soal teknik-teknik bermain bola, karena di Sportcast kali ini kita ingin menggali lebih dalam siapa sebenarnya sosok Coach Indra Safri yang membawa atau punya talenta yang luar biasa mendidik anak-anak Garuda Muda Indonesia untuk berprestasi ke depannya. Doa kita bersama ya Coach. Amin, ya. Amin. Garuda Muda Indonesia tetap berjaya, tidak hanya
hanya di skala ASEAN tapi juga di skala internasional. Kalau begitu saya Yasir Neniama pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan Sportcast episode selanjutnya karena akan banyak bintang tamu yang kita undang di sini dan kita ulik sisi lain dari kehidupannya sebagai seorang sportcaster, sebagai seorang atlet ataupun sebagai seorang sport influencer. Saya Yasir Neniama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Terima kasih Coach. Kasih, Sir. Kasih. Thank you banget Coach Ya, buat kasih.